Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Kata-kata ta'awudz saya ciptakan kami kepada Rabbi dan masyarakat kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan cahaya yang telah dititipkan di dalam batin Rabbi kita ke dalam batin kita semua, sehingga kita makin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kata-kata ta'awudz kami dan cinta kami kepada Wali Amro Jakarta, seseorang yang sangat peduli dengan Abuya, baik dalam keadaan suka maupun duka, susah. Di saat Abuya ditimpa berbagai macam persoalan, tidak ada orang lain yang dihubungi oleh Abuya, hanya Wali Amro Jakarta. Itu yang saya dapatkan berita-berita dari guru saya, Buya Ansar Abbasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memantapkan cahaya-cahaya Rabbi kita di dalam batin beliau, sehingga dapat membimbing kita untuk senantiasa bersama dengan Abuya. Amin ya rabbal alamin. Dan kata-kata ta'awudz kami kepada guru-guru kami, Wali Ahmad Jataru, Buya Ansar Abbasi, dan Abang Muslim, dan juga guru kami Ahmad Fauzan, dan juga kepada guru-guru kami yang ada pada tempat yang mulia ini, dan juga kepada tentu-tentu dan kepada jamaah SPDB yang telah hadir pada tempat yang mulia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak terpanjang tentang ta'aruf diri saya. Artinya kita sama-sama, mungkin Bapak sama-sama sudah mengetahui siapa nama saya, Teguh Muhammad Fadli Sunoto. Saya berasal dari Manado. Tapi sedikit saya berbicara bahwa maksud kedatangan saya kemari, seperti makalah yang ada di depan kita, maksud saya datang kemari tidak lain hanya untuk memperbaiki nafsu. Mungkin kalau membahas tentang nafsu, tentang tubuh nafsu ini, saya rasa bukan hanya saya yang paham, semua yang di tempat ini sudah paham tentang pembahasan nafsu ini. Mulai dari amarah kepada lawamah kepada mulhamah kepada mutmainnah kepada radiyah kamilah. Mungkin untuk pembahasannya itu semuanya sudah paham, sudah mengerti. Persoalannya bagaimana nafsu yang ada pada diri saya ini bisa berubah. Nafsu yang ada pada diri kita, kenyataannya ini bisa berubah dari amarah menjadi lawamah, mulhamah menjadi mutmainnah. Itu yang menjadi persoalan, bukan membahas-bahas. Karena MPTD ini bukan membahas. MPTD ini bagaimana apa yang dibahas itu menjadi kenyataan. Dulu terus terang, sebelum saya bergabung di MPTD, saya sempat bermasalah dengan 3 dewan guru, sehingga ini membuat saya jauh. Di saat itu saya merasa paham tentang ilmu tasawuf ini. Tapi alhamdulillah dengan kedatangan Wali Nangro, pada waktu itu Abuya mengutus Wali Nangro khusus untuk datang ke Manado. Alhamdulillah dengan wasilah, dengan perantaran Wali Nangro, saya yang tadinya merasa pintar, merasa paham dengan ilmu tasawuf ini, akhirnya saya pun terbuka, saya pun sadar bahwa saya yang merasa dekat dengan Abuya, bagaimana bisa dekat dengan Abuya kalau saya tidak dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Abuya. Bapak, bagaimana bisa kita dekat dengan Abuya, orang yang kita cintai, sementara kita tidak merasa dekat, kita tidak ingin dekat dengan orang yang sudah dipercayakan oleh Abuya. Makanya sejak saat itu saya pun sadar, akhirnya saya mohon maaf kepada dewan guru yang ada di depan kita. Dan alhamdulillah sejak saat itu saya bertekad tidak akan pernah merusak hubungan ini lagi. Akhirnya saya pun mulai mendekati salah satu dewan guru, karena tempat kami berjauhannya. Wali Ahmad tahu berada di kampung Likupang, kalau Abang Muslim berada di Maeng.
Kalau Buya Ansar berada di satu kampung namanya Banjir. Nah, Banjir ini dekat dengan kampung saya. Jadi kalau saya memilih ke tempatnya Walid Ahmad itu jauh, butuh waktu sejam lebih. Atau ke kampung Muslim juga jauh. Jadi saya pilih tempat yang terdekat, yaitu Buya Ansar. Kurang lebih 10 menit atau 15 menit saya bisa sampai di tempat itu. Mulai saya menjadi hubungan dan saya punya murid. Saya punya murid kurang lebih 20 orang. Ini orang-orangnya setia sama saya. Orangnya setia. Saya katakan setia artinya orang yang saya cinta dia pasti cinta, dan orang yang saya benci dia pasti benci. Jadi pengalaman waktu itu setelah kami berbaikan, artinya hubungan ini sudah menjadi baik. Saya sempat bertanya dengan murid saya, bagaimana di saat Anda datang ke tempat Buya Ansar? Murid saya jujur, katanya kami merasa seperti ada jarak. Jadi kami datang ke tempatnya Buya Ansar, tapi kami merasa seperti ada jarak, seperti jauh. Nah, maka saya katakan ini tidak lain karena dinding yang saya buat sendiri. Akhirnya saya beranikan datang ke tempat Buya Ansar. Saya ikut tawajuh, ikut pengajiannya Buya Ansar, dan saya menunjukkan di depan murid-murid saya bagaimana saya menghancurkan dinding itu. Yang pertama dengan mencium tangan beliau dan saya mencium kaki beliau. Tidak lain karena saya ingin murid-murid saya ini patuh dekat dengan Buya Ansar. Karena untuk dekat dengan Abuya itu tidak mungkin kita dekat dengan Abuya. Siapalah kita yang bisa dekat dengan Abuya? Maka saya yakin mudah-mudahan dengan Buya Ansar ini kami bisa dekat dengan Abuya. Dan itu terasa artinya begitu saya dekat dengan Buya Ansar, begitu saya dekat dengan Buya Ansar mulai terlihat perhatian daripada Abuya kepada diri saya. Kemudian pernah beberapa kali waktu itu saya berniat untuk membuka posko. Maka saya datang ke Buya Ansar. Buya Ansar pun ternyata mengatakan kepada saya berharap Buya Ansar langsung menelpon kepada Buya waktu itu. Jadi waktu saya ingin membuat posko, saya berharap Buya Ansar yang menelpon langsung kepada Buya, karena saya merasa malu untuk menelpon kepada Buya langsung. Saya datangi Buya Ansar, saya tanya Buya, saya ingin membuat posko, kira-kira bagaimana caranya kita sampaikan kepada Buya. Ternyata jawaban dari Buya Ansar, kamu telepon sama Wali Nagro Jakarta. Telepon sama Wali Nagro Jakarta, tanya kepada beliau kapan kira-kira bagusnya peletakan batu pertama, dan coba tanya kepada Abuya yang paling bagus namanya apa. Insya Allah langsung direspon. Dan alhamdulillah begitu saya hubungi Wali Nagro Jakarta, saya sampaikan Wali, saya dapat pesan daripada Buya Ansar bahwa saya ingin membuat posko dan dimintakan untuk menanyakan kepada Abuya kira-kira namanya apa dan kapan peletakan batu pertama. Nah, berapa lama kemudian langsung dihubungi kembali dan disampaikan bahwa posko itu namanya nanti Islahul Ummah, dan peletakan batu pertamanya itu hari ke-6 Idul Adha. Jadi bapak-bapak yang saya hormati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi MPTT ini bukan membahas. Kalau membahas itu kita nggak perlu mursyid, nggak perlu murabbi. Membahas kita butuh orang alim, cukup orang alim. Artinya kalau semata-mata orang alim, kami pun orang alim. Saya pun alim, saya pun bisa membaca kitab Iqadul Imam. MPTT ini bukan semata-mata membahas, tapi bagaimana apa yang kita baca dalam kitab itu bisa menjadi kenyataan pada diri kita. Saya alim, saya sholat, tapi terkadang di saat saya tinggalkan sholat itu sedikit pun nggak ada rasa takut. Ini yang disebut dengan nafsu amarah atau nafsu lawamah. Jadi nafsu amarah itu ketika kita meninggalkan perintah Allah Ta'ala atau kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala, tandanya tidak ada rasa gundah, tidak ada rasa takut di dalam hati kita. Saya ingin nafsu ini berubah. Tidak cukup dengan ilmu. Makanya saya datang di sini. Saya datang ke Aceh. Ternyata saya melihat saya pun tidak dapat berjumpa dengan Abuya. Begitu sampai di pesantren, dulu di situ Abuya lewat aja. Sedikit pun nggak ada perhatian dengan kita. Tapi begitu saya dekati Buya Ansar,
dan kami diantar oleh Wali Dangdut Jakarta. Ternyata sampai di dalam mulai ditanya, Rindu Kapti udah datang. Jadi di sini menunjukkan betapa dekatnya Wali Dangdut Jakarta dengan Abu Yazid.